Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Arifin di siaran materi kewirausahaan, di mana untuk materi kali ini adalah langkah praktis mengelola bisnis kreatif Anda dicetak menjadi wirausaha. Tadi Anda sudah mendengarkan musik yang didengarkan oleh Iwan Fals yang berjudul Sarjana Muda. Kami di Prakarya Kewirausahaan tidak dilatih untuk membuat surat lamaran kerja, tapi bagaimana membangun bisnis. Hingga di sini Anda bukan dicetak untuk bagaimana mencari pekerjaan dengan menyebarkan lamaran kerja ke beberapa perusahaan, tapi bagaimana mengelola bisnis sendiri. Hingga di sini materinya adalah langkah praktis bisnis kreatif. Nah, misalnya ada yang bisnis kue telur asin, ada bisnis membuat es krim, ada bisnis membuat hiasan. Nah, kalau kita membuat bisnis, maka harus ada perencanaan-perencanaan yang matang, biar tidak menemukan kegagalan. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam kalau kita merencanakan bisnis. Yang pertama adalah perencanaan ide dan peluang usaha. Yang kedua, menganalisa sistem produksi. Yang ketiga adalah perhitungan titik impas. Yang keempat adalah menganalisa media promosi. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam adalah memperhitungkan keuntungan. Ingat guys, kalau kita membuat bisnis, kita harus bisa membedakan ini uang perusahaan, ini uang pribadi. Uang perusahaan digunakan untuk mengelola, mengembangkan perusahaan. Uang pribadi bisa kita pakai sendiri. Itu adalah uang milik kita pribadi. Nah, nanti Anda akan praktek juga untuk membuat dan merencanakan bisnis. Di mana bisnisnya misalnya di sini adalah bisnis menjual telur asin yang sudah matang dengan dijual online. Ini contoh saja. Masih banyak contoh bisnis-bisnis yang lain. Langkah pertama, kalau kita merencanakan untuk menjual online telur asin, kita harus bisa merencanakan itu ada ide dan melihat peluang usahanya. Idenya bagaimana? Ketika kita lihat situasi dan kondisi pandemik virus corona, orang tidak bisa keluar rumah idenya. Sehingga orang bisa pesan, tidak orang datang ke pasar dengan berjual online. Sekarang itu fenomena orang jual online di sini mengurangi keramaian pasar. Lalu bagaimana peluangnya? Kalau lihat peluangnya untuk jual atau bisnis telur asin matang, di daerah sana tidak ada saingan yang menjual telur asin. Itu peluang usaha. Yang pertama kita merencanakan ide dan peluang usaha. Selanjutnya kita menganalisa sistem produksi. Kita harus tahu bagaimana membuat telur asin. Yang pertama, kalau kita ingin buat telur asin, kita harus memperhitungkan alatnya apa, bahannya apa, lalu bagaimana cara kerjanya. Alatnya di sini timba besar, pengaduk tinggi ngudek ya, ngudek. Perlas. Lalu bahannya telur bebek, tanah ini bisa tanah, bisa juga serbuk bata yang dihaluskan, batu bata yang dihaluskan.
garam, lalu air, ini bahannya. Lalu bagaimana cara kerjanya membuat telur asin? Ini masih menganalisa sistem produksi. Yang pertama adalah bersihkan telur bebek dengan air. Ini telurnya dibersihkan dengan air. Setelah dibersihkan dengan air, keringkan dan gosok dengan perlas. Apa tujuannya kok digosok dengan perlas? Agar ada lubang-lubang kecil itu muncul hingga bisa masuk garam-garam tersebut. Yang ketiga, campurkan garam dan tanah, bisa batu bata yang diperhalus, dan air, lalu aduk sampai tercampur. Berarti batu bata aduk, ya, batu bata, lalu ya, batu bata atau tanah dicampur dengan air, ya. Lalu juga dicampur dengan garam, campur, diulet-ulet, nah sampai itu merata. Sudah itu telur asin yang sudah kering, yang sudah diperlas, dibaluti dengan tanah yang bergaram dan ada airnya, disimpan, ditutup, diberi wadah sampai maksimal 1 minggu. Jangan sampai lebih dari 1 minggu. Nanti rasanya uwasuin, malah nggak enak. Setelah itu kita ambil telurnya, kita bersihkan telurnya, lalu dikukus sampai matang. Bisa dikukus itu di dam istilahnya. Artinya tidak langsung dimasukkan air yang digodok, tidak. Tapi kita buat dikukus itu adalah kita masukkan dalam lang yang ada saringannya, kita godok air di bawah sehingga tidak sampai masuk ke air. Untuk ini Anda bisa lihat di YouTube bagaimana membuat telur asin. Ini contoh saja. Contoh saja. Selanjutnya, langkah ketiga, kita harus memperhitungkan titik impas atau biaya produksi. Ya, kita harus modalnya berapa. Lak gawe telur asin itu entek modal berapa? Biaya bahannya berapa? Telur bebek, garam, biayanya berapa? Biaya alat, timba dan perlasnya berapa? Biaya tenaga kerja kalau kita menyuruh orang lain. Biaya lain-lain di total. Karena dengan mengetahui biaya produksi, kita bisa menentukan barang yang kita buat dijual ke masyarakat berapa. Itu harus dihitung biar kita nanti tahu, oh ini uang perusahaan, oh ini uang pribadi. Seperti itu. Harus disiplin dalam memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan. Langkah keempat, bagaimana media promosinya? Media promosinya itu bisa melalui media online, Facebook, status di WhatsApp, Instagram, lalu ada Telegram, lalu media offline. Ini media promosi. Tapi ini maaf, ini menjual telur kalau online berarti ya media online. Lah kita tentukan media promosi, kita menganalisa pemasaran. Maka kita harus bisa menentukan harga jual barang. Ada harga jual pokok, ada harga jual barang. Harga jual pokok itu dilihat biaya produksi sama jumlah dibagi dengan jumlah barang. Dari mana biaya produksi? Ya ini. Tadi biaya bahan, biaya alat, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain di jumlah total. Nah, biaya, kalau kita menentukan telurnya dijual berapa, maka kita harus menentukan harga jual pokok sama dengan biaya produksi dibagi jumlah barang. Nah, berapa harga jual barang ke pasaran? Harga jual pokok plus 20% harga jual pokok. Nah, 20% harga jual pokok. Bagaimana caranya? Misalnya gini, harga jual pokok
Kan misalnya biaya produksi total, misalnya saja 30.000. Kita membuat telur asin 10. Ya, 30.000 dibagi 10 sama dengan 3.000. Nah, berapa 20% dari 3.000? Nah, caranya gini. 20 dibagi 100 kali 3.000. Berapa jumlahnya? Oh, ketemu 600. Berarti harga jual pokok, harga jual barang 3.000 tambah 600 sama dengan 3.600. Kita jual telur ke masyarakat 3.600 dengan keuntungan 20%. Nanti kalau harga jual pokok 3.000, kita jual 3.000 ya enggak ada untungnya. Enggak apa-apa ini kita ngambil untung. Allah itu mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Seperti itu. Setelah menganalisa pasaran, kita harus tahu untungnya berapa. Untung itulah uang pribadi kita. Untung sama dengan hasil penjualan dikurangi seluruh biaya modal. Untung seluruh barang terjual, 10 telur asin terjual dikurangi seluruh biaya modal. Untung telur 10 dijual 3.600. Lalu dikurangi biaya modal 30.000. Untungnya 36.000 setelah kita jual telur semua. Dikurangi 30.000, untungnya 6.000. Loh titik menpak. Oh misalkan ini. Misalkan. Nah, Anda nanti mempraktekkan menjual, memproduksi telur asin. Lalu kamu jual. Nah, di sini ada laporannya. Bagaimana membuat telur asin? Ada fotonya. Lalu bagaimana menjualnya? Ada fotonya. Yang kami minta bukan video, tapi foto dari proses penjualan sampai proses pembuatan sampai proses penjualan. Ini bisa dilakukan kalau kelompok maksimal 4. Kalau pribadi juga tidak apa-apa, karena misalnya rumah temennya jauh-jauh. Silahkan Purbawaseso. Seperti itu. Nanti untuk petunjuk tugas ada di kertas yang bisa kamu kerjakan. Tidak harus telur asin. Ini materinya pengolahan. Terserah. Yang penting ini pengolahan makanan. Lalu kamu jual. Mungkin ini dari saya. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Dengan ilmu hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.